Selamat datang di channel Kuliah Online Ekonomi, dan di video ini adalah seri terakhir dalam seri General Equilibrium. Kita akan membahas keuntungan atau gains dari pasar bebas, free trade. Oke, kita mulai pembahasan kita. Kita bahas dulu perbedaan antara comparative advantage dengan absolute advantage. Nah, saat sebuah negara itu mempunyai produktivitas yang lebih baik, dan produktivitas yang lebih baik ini artinya adalah mempunyai cost of production yang lebih rendah dibandingkan dengan negara lain untuk semua jenis produk, maka dikatakan bahwa negara tersebut mempunyai keunggulan yang mutlak atau absolute advantage. Dan sekali lagi, di produksi apapun, kalau negara tersebut produktivitasnya lebih tinggi atau cost of production-nya lebih rendah, maka negara tersebut mempunyai absolute advantage. Ada satu terminologi, yaitu comparative advantage atau keunggulan komparatif. Sebuah negara itu dikatakan mempunyai keunggulan komparatif untuk barang satu, jadi keunggulan komparatif untuk memproduksi barang satu jika perbandingan biaya produksi barang satu dibagi dengan biaya produksi barang dua itu lebih rendah, hasilnya lebih rendah dibandingkan dengan negara lain. Maka sekali lagi dia akan dikatakan mempunyai comparative advantage untuk memproduksi barang satu. Oke, dan sebaliknya. Artinya sebaliknya ini adalah misalnya untuk barang dua, perbandingan biaya produksi barang dua dibagi dengan biaya produksi barang satu itu lebih rendah dibandingkan dengan negara lain, maka dia mempunyai comparative advantage untuk memproduksi barang dua. Jika ada dua negara, misalnya negaranya A dan B, kemudian mereka memproduksi dua jenis produk, misalnya produk satu dan produk dua. Oke. Nah, saat negara A mempunyai keunggulan komparatif memproduksi barang satu, maka dapat dipastikan bahwa negara B itu akan mempunyai keunggulan komparatif untuk memproduksi barang dua. Jadi, setiap negara akan mempunyai keunggulan komparatifnya masing-masing. Kemudian, masing-masing negara tadi itu bisa melakukan spesialisasi, artinya dia akan memproduksi barang itu kemudian mengekspor untuk barang-barang yang negara tersebut mempunyai keunggulan komparatif. Oke, setelah dia melakukan spesialisasi, melakukan perdagangan internasional, ekspor impor, kemudian dia akan memperoleh gain. Oke, inilah keuntungan dari free trade atau pasar bebas. Oke, untuk membedakan antara comparative advantage dengan absolute advantage, kita mempunyai kasus seperti ini. Misalnya ada dua negara, Holland dengan Italia. Oke, memproduksi dua jenis barang, cheese dan wine. Oke, tabel ini adalah tabel yang menunjukkan jumlah jam kerja yang digunakan atau diperlukan untuk memproduksi satu unit cheese dan wine. Artinya cheese dalam pounds, kemudian wine dalam galon. Oke, cheese dalam LB dan wine dalam galon. Oke, misalnya kalau tabelnya seperti ini. Oke, apakah ada negara yang mempunyai absolute advantage? Apakah ada negara yang mempunyai keunggulan mutlak? Apakah ada negara yang mempunyai cost of production yang lebih kecil, baik untuk cheese maupun untuk wine? Apakah ada? Iya, ada, yaitu Holland atau Belanda. Oke, kita lihat Holland. Holland untuk memproduksi cheese dia hanya perlu 1 jam kerja, sedangkan di Italia perlu 6 jam kerja. Holland lebih produktif, cost of production-nya lebih rendah. Untuk wine, Holland memerlukan jumlah jam kerja 2, Italia memerlukan jam kerja 3. Sekali lagi, Holland lebih produktif. Dan karena produktif untuk kedua produk tersebut, maka bisa dikatakan Holland itu mempunyai keunggulan absolut atau absolute advantage. Nah, sekarang kita diminta untuk menentukan keunggulan
komparatif. Apa keunggulan komparatifnya Holland dan apa keunggulan komparatifnya Itali? Oke, kita lihat dulu dari Holland. Cost of production cheese dibagi cost of production wine. Oke, yaitu kalau di Holland 1 dibanding dengan 2, karena cost of production ini inline sebanding dengan jumlah jam kerja yang digunakan. Kalau dia kecil berarti cost of production-nya juga kecil. Jadi sekali lagi, perbandingan cost of production cheese dibagi wine-nya setengah, sedangkan cost of production-nya wine dibagi dengan cheese ini adalah 2, kebalikannya 2 dibagi dengan 1. Untuk Itali, cost of production cheese dibagi dengan wine ini adalah 6/3, artinya 2, sedangkan cost of production wine dibagi dengan cheese ini adalah setengah, 3 dibagi dengan 6. Untuk Holland, untuk cost of production cheese, oke. Untuk cheese lebih kecil mana, Holland atau Itali? Lebih kecil Holland, yaitu setengah. Kita bandingkan dengan yang Itali tadi 2. Maka keunggulan komparatif dari Holland adalah memproduksi cheese, akan memproduksi keju. Sedangkan keunggulan komparatifnya Itali adalah memproduksi wine. Karena di sini perbandingan biaya tadi adalah setengah, sedangkan di Holland ada 2, lebih kecil Itali. Oke, jadi sekali lagi, keunggulan komparatifnya Holland adalah cheese, keunggulan komparatifnya Italia adalah memproduksi wine. Oke, di awal tadi saya sudah menyebutkan, setelah tahu keunggulan komparatif, maka sebuah negara itu akan melakukan spesialisasi, kemudian dia akan mengekspor produk yang mempunyai keunggulan komparatif tersebut, sehingga kedua negara akan memperoleh keuntungan, gain dari free trade. Oke, misalnya nih, Holland dalam satu hari, 24 jam itu bisa memproduksi cheese sebesar 24 lb, karena untuk memproduksi 1 lb diperlukan 1 jam kerja. Sehingga kalau 24 jam kerja satu hari, dia akan memproduksi 24 lb dari cheese. Atau itu kalau untuk memproduksi cheese semuanya, atau kalau untuk memproduksi wine semuanya, maka dia akan memperoleh 12 galon wine. Karena untuk memproduksi 1 galon wine diperlukan 2 pekerja di Holland. 2 jam kerja di Holland. Sehingga kalau 24 jam maka dia memperoleh 12 galon wine. Atau mungkin gini, mungkin alokasinya adalah 18 jam kerja untuk memproduksi cheese, sedangkan 6 jam kerja sisanya untuk memproduksi wine, maka dia akan memperoleh 18 lb cheese dan 3 galon wine. Sebaliknya ini, kalau kita tinjau dari sisi Italia, kalau dia semuanya digunakan untuk memproduksi cheese, maka dia akan menghasilkan 4 lb cheese. Kalau semuanya digunakan, semua waktu jam kerja digunakan untuk memproduksi wine, maka dia akan memproduksi 8 galon wine. Kalau kombinasi misalnya 18 jam digunakan untuk memproduksi cheese dan sisanya 6 jam digunakan untuk memproduksi wine, maka dia akan menghasilkan 3 lb cheese dan 2 galon wine. Sekali lagi, mereka bisa melakukan spesialisasi, kemudian mereka akan melakukan perdagangan, dan misalnya perdagangannya ini harga perdagangannya itu adalah 1 cheese untuk 1 wine. Apakah mereka akan saling diuntungkan? Oke, kita bahas. Oke, setelah mereka melakukan spesialisasi, maka Holland akan memproduksi 24 lb cheese dan Italia akan memproduksi 8 galon wine. Oke, misalnya kemudian Holland dan Italia melakukan perdagangan 6 cheese dengan 6 galon wine, karena harganya tadi 1 cheese untuk 1 wine. Oke, maka setelah perdagangan, Holland akan tinggal memperoleh 18 lb cheese, tapi dia akan memperoleh 6 galon wine. Sedangkan Italia, dia akan memperoleh 6 lb cheese dan 2 galon wine, karena dari 8 tadi 6-nya dipertukarkan atau diperdagangkan. Nah, pertanyaannya apakah ini menguntungkan? Jawabannya adalah iya. Oke, untuk Holland, jika dia memproduksi 18 cheese, artinya 18 jam kerja, maka wine yang bisa diproduksi adalah dalam 6 jam adalah 3 galon wine. Sementara dengan perdagangan tadi dia memperoleh 18 cheese dan 6 galon wine. Jadi dia lebih untung setelah produksi, setelah pertukaran.
Sedangkan untuk Italia, saat dia memproduksi 2 galon wine, 2 galon wine di Italia berarti dia memerlukan waktu 6 jam. Dan sisanya digunakan untuk memproduksi cheese. 18 jam digunakan untuk memproduksi cheese, dia akan memperoleh 3 lb cheese. Oke. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan pertukaran, dia memperoleh 6 lb cheese, sehingga dia lebih untung saat melakukan spesialisasi kemudian melakukan pertukaran tadi. Oke, kita analisis secara grafis gains from trade tadi. Oke, dengan melakukan spesialisasi kemudian melakukan perdagangan, maka kedua negara akan memperoleh gains from trade. Nah, untuk kasus Holland ini bisa lihat di dalam grafik. Jadi sekali lagi grafik ini adalah grafik untuk Holland. Oke, saat tidak melakukan spesialisasi, tidak melakukan perdagangan, maka competitive equilibriumnya itu akan terjadi di titik A. Oke, kenapa di titik A? Karena adanya persinggungan antara MRT, kemudian MRS dan rasio harga. Oke, dan rasio harganya di sini adalah 2 karena produktivitasnya tadi. Oke, kalau cheese itu diperlukan 1 jam kerja, kemudian untuk wine 2 jam kerja, sehingga harga dari wine itu 2 kali lipat, atau P wine dibagi dengan P cheese ini adalah 2. Itu sebelum melakukan spesialisasi dan perdagangan. Nah, setelah melakukan perdagangan internasional, rasio harganya sekarang adalah 1. Ingat ya, karena pertukaran tadi 6 cheese untuk 6 wine. Jadi rasio harganya adalah 1, dan telah disebutkan juga di slide sebelumnya bahwa rasio harganya adalah 1. Nah, dalam keadaan ini saat rasio harganya adalah 1, oke, sehingga kurva atau garis price ratio-nya adalah yang putus-putus berwarna biru, yang world price. Dia akan menyinggung PPF di dalam negeri di titik B. Inilah produksi dalam negeri di titik B. Oke. Sedangkan konsumsinya kita menentukan yang menyinggung price ratio tadi, indifference curve yang menyinggung rasio tadi, saat U-nya 2 dan menyinggung titik D. Inilah konsumsinya. Oke, jadi produksinya di titik B, sedangkan konsumsinya di titik D. Oke. Dalam hal ini berarti Holland itu akan mengekspor cheese. Oke, sebesar apa? Sebesar CB dikurangi CD. Sedangkan dia akan mengimpor wine. Sebesar apa? Sebesar WD dikurangi dengan WB. Nah, setelah adanya pertukaran, terlihat bahwa konsumsi D itu lebih memuaskan daripada A atau sebelum perdagangan. Karena apa? Karena U2 itu berada di sebelah kanan atau sebelah ke atas dari U1. Sehingga kesimpulan kita dari perdagangan tadi bisa memperoleh gain tadi, keuntungan tadi.